Oke, baik. Selamat datang kembali adik-adik mahasiswa sekalian. Ya, hari ini tanggal berapa? 26 Maret ya, 2025. Selamat datang kembali di kuliah perawatan mesin bagian manajemen perawatan. Ya, ini adalah pertemuan keempat di sesi manajemen ya atau terakhir ya sebelum Anda mengikuti UTS. Ya, UTS-nya nanti di bulan April ya. Jadi tolong dipersiapkan. Sedikit mengulas tentang apa yang sudah kita bahas ya. Yang pertama adalah pengenalan Reliability Centered Maintenance atau RCM ya. Reliability ini atau keandalan di perusahaan merupakan salah satu aspek yang sangat berperan besar dalam menentukan eh, keberlangsungan atau sustainability dari perusahaan. Ya, ketika perusahaan mengalami reliability peralatan yang rendah, maka daya saing perusahaan itu akan relatif rendah ya karena loss of production-nya tinggi, kemudian biaya maintenance-nya tinggi ya, termasuk biaya-biaya operasionalnya pun mungkin akan terdampak ya. Nah, namun jika reliability ini baik ya, tinggi, artinya eh, semua aset atau peralatan itu selalu siap digunakan ya kapanpun ketika dibutuhkan, maka perusahaan akan memiliki produktivitas yang tinggi ya. Nah, ini produktivitas tinggi berdampak ke bisa jadi harga harga produksi, biaya produksi ya, itu akan menurun ya karena tidak banyak kendala. Nah, dengan demikian harga jual produk itu akan relatif murah ya, atau kita bisa meningkatkan margin perusahaan ya. Nah, itu barangkali yang menjadi titik tekan mengapa reliability atau keandalan dari suatu peralatan itu menjadi sangat penting. Kemudian di bagian kedua ya dari kuliah kita itu membahas tentang statistika ya, khususnya distribusi pola kegagalan. Ada banyak pola yang bisa kita manfaatkan ya, ada banyak model. Salah satunya adalah eksponensial ya. Eksponensial itu terjadi pada misalnya ya bantalan gelinding ya, bantalan gelinding atau roller bearing. Nah, itu biasanya pola kegagalannya itu adalah eksponensial. Artinya eh, laju kegagalan konstan ya, di mana eh, reliability itu E pangkat min lambda T. Ya, lambda itu konstan, kita sudah bahas detail ya. Nah, ada yang pola lain yaitu pola Weibull ya. Nah, pola ada yang distribusi normal sebelum itu ya. Nah, ada yang pola Weibull. Nah, Weibull ini eh, ada setidaknya ada 5 bentuk ya, 5 bentuk bahkan bisa menjadi 6 ya. Salah satunya adalah kurva Bak-Mandi di mana itu merupakan kombinasi atau superposisi dari 3 macam pola kegagalan yang umum terjadi ya. Nah, ada lagi sebetulnya yang lain, misal distribusi log normal ya. Itu biasanya terjadi pada kasus-kasus apa peralatan yang mengalami keausan ya atau wear. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih detail lagi secara mendalam ya. Ada yang polanya itu fatigue kalau Anda ingat kembali ya, modus kegagalan fatigue pun dari distribusi Weibull itu akan tampak secara khas atau khusus ya. Kemudian ada yang polanya umur, ada yang polanya itu gagal di awal itu tinggi, dengan kata lain infant mortality, ya banyak gagal di awal dan sebagainya. Ya. Nah, yang ketiga kemarin kita sudah membahas tentang
strategi kebijakan yang harus diambil oleh perusahaan ya berdasarkan data statistik pola kegagalan ya. Oke, jadi kemarin saya sedikit apa merangsang Anda untuk eh, berpikir begitu ya. Eh, Kenapa mencari nilai alfa, beta, dan gamma itu menjadi krusial? Karena itu menentukan arah kebijakan perusahaan dalam melakukan perawatan ya. Nah, yang sekarang yang keempat itu adalah function and failure. Ya, jadi kegagalan itu harus jelas definisinya ya. Sebagai contoh, kalau di ilmu kedokteran ya di bidang kedokteran ada istilah gagal ginjal ya. Nah, gagal ginjal itu harus jelas fungsi ginjal itu apa, parameternya apa, ya, ukurannya apa, metode pengukurannya seperti apa. Kemudian modus kegagalannya pun ada banyak ya. Ginjal bisa gagal karena, nah ini si dokter pun akan eh, berusaha eh, mengidentifikasi berbagai variasi eh, pola kegagalan atau modus kegagalan ya. Itu harus jelas. Nah, di dalam perawatan ini pun teknik mesin ya kita juga sama ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang eh, harus kita jawab begitu ya. Sebentar nih pointernya itu gimana? Eh, Ya highlighter aja ya. Oke, atau pakai pen, maaf. Ini sudah lama tidak kuliah online jadi lupa ya. Baik, ada 7 pertanyaan yang bisa kita perhatikan. Seandainya kita bisa menjawab 7 pertanyaan ini dengan detail, maka ya indikasi kuat bahwa kita sudah paham dengan materi kuliah ini. Nah, itu enaknya ya. Oke, apa tujuan perawatan? Kemudian 7 pertanyaan untuk pengembangan program perawatan. Yang ketiga, beberapa definisi seperti kegagalan fungsi, ya. Kemudian fungsi primer, fungsi sekunder, pola kegagalan atau modus kegagalan, ada potential failure, ada multiple failure. Nah, yang keempat tentang probabilitas dari multiple failure. Kemudian yang kelima, bagaimana menyatakan suatu kegagalan. Ya, jadi jangan sampai nanti di history itu pompa gagal. Nah, itu justru kata gagal itu sebaiknya dihindari karena itu seringkali mengarahkan nanti eh, kepada pembaca ya kepada kebingungan. Ya, kalau pompa gagal itu banyak, ya bisa kebocoran, bisa tekanannya rendah, ya bisa clogging atau penyumbatan, bisa getaran tinggi, bisa panas tinggi, gitu ya, atau kebisingan yang luar biasa sampai mengganggu masyarakat, misalkan, ya. Nah, itu harus di-state dengan sangat jelas, ya. Kemudian apa dampak kegagalan dan konsekuensinya itu juga perlu kita kaji ya. Dan yang terakhir adalah ada berapa banyak konsekuensi kegagalan yang bisa muncul dan bagaimana logikanya ya untuk mengklasifikasikan kegagalan dan konsekuensinya tersebut. Yang terakhir adalah bagaimana eh, kita menentukan kriteria efektivitas dari suatu perawatan ya. Jadi kalau misalkan saya punya mobil eh sebutlah yang harganya 200 juta rupiah misalkan ya. Nah, biasanya setiap 10.000 kilometer itu ganti oli mesin ya. Nah, akan lebih ideal kalau kita pakai oil analysis ya atau analisis pelumas ya. Nah, di situ bisa kita lihat apakah ya pelumasnya itu masih cukup baik atau tidak gitu ya. Karena bisa jadi pelumas yang dipakai itu bisa bertahan sampai 12.000 kilometer atau bahkan sampai 15.000 kilometer. Nah, persoalannya adalah ya alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi pelumasan itu harganya
sebutlah 1 miliar rupiah ya. Nah, ini kalau Anda punya perusahaan rental ya yang asetnya mungkin ribuan kendaraan ya. Nah, bisa jadi investasi 1 unit alat analisis pelumasan itu menjadi worth it atau rasional, masuk akal. Ya, tapi kalau Anda, mobil kita hanya 1 buah, harganya 200 juta rupiah, nah itu dikembalikan lagi kepada efektivitas dari pembiayaan, begitu ya. Baik, ini ada beberapa fase ya dari perawatan, program perawatan. Satu, identifikasi. Dua, spesifikasi dari pekerjaan yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah eh, apa pekerjaan apa yang apa melakukan pekerjaan itu dengan mengeksekusinya dengan tepat, begitu ya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya, ada tujuan dari perawatan ada 4 ya untuk memastikan safety dan reliability ya. Kemudian yang kedua untuk mengembalikan safety dan reliability ya. Dan yang ketiga adalah untuk mengumpulkan informasi ya eh, untuk keperluan pengembangan perancangan ya. Apakah nanti harus modifikasi atau tidak ya. Kemudian untuk meminimalkan biaya perawatan. Ya. Jadi tetap nomor satu safety dulu ya. Nomor satu safety dulu. Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa suatu kegagalan itu tidak eh, memberikan dampak bahaya, ya, maka eh, itu akan dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Nah, saya sudah memberikan contoh, Anda ketemu ular, ya. Nah, kita nggak tahu tuh ular itu berbahaya atau tidak, ya. Ada ular yang tidak berbahaya, tapi karena Anda tidak bisa membuktikan ular itu berbahaya, maka itu harus kita anggap berbahaya. Nah, di industri, suatu kegagalan itu diperlakukan demikian. Ya, kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa itu membahayakan, ya, misalkan, Pak, ini minyak bocor, bahaya nggak? Nggak, apa buktinya? Saya nggak tahu. Ah, itu harus dianggap bahaya, ya. Itu nomor satu, ya. Oke, lanjut. Kita ke slide berikutnya. Nah, ada 7 pertanyaan apa namanya dari RCM yang sudah pernah kita bahas ya. Nah, yang pertama, kalau Anda ingat kembali, apa itu fungsi dan apakah ada standar terkait dari peralatan? Ya, saya rasa seingat saya nanti di kuliahnya Pak Zainal, ya, Anda akan diperkenalkan kepada standar dari eh, getaran, ya, standar ISO, ya, termasuk juga standar untuk balancing, ya, termasuk juga standar untuk alignment. Ya, kalau alignment biasanya pakai standar proof teknik. Ya, kalau standar ISO itu masuk ke grade G berapa. Kalau turbin uap itu biasanya di grade-nya G25 seingat saya. Ya, itu nanti ada standarnya. Maka standar kinerja yang terkait itu apa dengan fungsi dari suatu peralatan. Ya, baik, kita lanjut. Nah, ini apa? eh, di sini ini yang kita kemarin belum masuk ya. Hmm. Nah, objective maintenance can only be set when the function of the item being analyzed have been clearly defined. Nah, itu pernyataannya begitu ya. Jadi, tujuan perawatan akan jelas kalau fungsi peralatan itu jelas. Contoh, eh, apa fungsi pompa? Pompa fungsinya adalah untuk memompa, ya. Betul ya. Nah, tetapi kalau hanya dikatakan memompa itu masih belum jelas, ya. Akan jelas kalau ada kata kerja, a verb, an object. Nah, ini Mas Hanif bisa ditanyakan nanti di kuis, ya. Kemudian eh, expected performance-nya apa? Kita berharap pompa itu bisa menghasilkan unjuk kinerja seperti apa, ya.
Jadi fungsi yang baik dari suatu pompa contohnya adalah mampu ya atau menghasilkan tekanan 100 bar. Coba kita identifikasi. Menghasilkan atau ya menghasilkan itu adalah kata kerja atau verb ya. Tekanan itu adalah sebuah objek menghasilkan tekanan. Jadi a verb, an object ya dan expected performance quantitatively. Misalkan menghasilkan tekanan 100 bar. Nah, itu fungsinya jelas ya. Contoh fungsi ginjal adalah eh, apa? Mempertahankan kadar, nah saya nggak tahu ya kadar X dalam darah sekian miligram per desiliter. Nah, itu jelas tuh fungsi ginjal itu begitu ya. Atau bisa memfilter air minum eh, sekian persen dalam 1 jam misalkan. Nah, itu ya saya tidak bisa memberikan contoh yang detail di kesehatan ya, tapi kalau di teknik mesin contohnya pompa atau kompresor mampu menghasilkan tekanan sekian bar ya, tekanan sebutlah 10 bar dan laju aliran misalkan eh, 1000 meter kubik per menit misalkan. Nah, itu jelas fungsinya. Oke, ya. Itu bisa dijadikan tuh satu soal kuis ya. Jadi, fungsi suatu peralatan harus mengandung 3 unsur, kata kerja, objek, dan performance-nya apa, ya. Kemudian, fungsi itu ada 3, ya. Ada primary, ada secondary. Nah, yang primer itu biasanya, ya, eh, gampangnya gini ya, saya langsung ke, Anda silakan bisa baca slide. Jadi gini, saya akan coba metode kuliah memberikan gambaran umum. Apa yang tertulis di slide itu sudah sangat detail dan bahkan di textbook pun Anda bisa baca. Nah, saya berikan kata kunci ya. Eh, Fungsi primer itu biasanya ditandai dengan fungsinya itu sama dengan nama alatnya ya. Contoh pompa. Nah, pompa itu kompresor. Tugasnya adalah memberikan kompresi terhadap gas yang akan kita kirim ya. Contoh Anda punya kompresor yang akan mengirimkan gas dari Cilacap misalkan ya. Misal nih dari Cilacap sampai ke Padalarang misalkan. Ya, Cilacap itu Jawa Tengah bagian barat, Padalarang itu di Kabupaten Bandung Barat. Ya. Nah, itu gasnya mungkin didorong oleh sebuah kompresor ya. Nah, kompresor harus menghasilkan tekanan sekian bar, ya, kemudian mampu mengalirkan udara, sorry, mengalirkan gas, ya, atau produk dari refinery unit, ya, sebanyak sekian ton per jam misalkan. Nah, itu adalah fungsinya primer. Contoh lain aktuator. Kalau Anda sudah pernah kuliah, oh mungkin Anda sedang eh, tahun ini sedang mengambil kuliah sistem kendali ya. Nanti kalau ada waktu kami akan berikan sedikit materi pengayaan tentang penggerak hidrolik dan pneumatik ya. Penggerak hidrolik itu kalau Anda belum tahu, contohnya adalah sistem penggerak yang digunakan untuk mengangkat mobil di tempat cuci mobil. Ya, jadi oli bertekanan didorong oleh pompa, mendorong piston sehingga mobil itu bisa terangkat. Nah, itu adalah aktuator hidrolik ya. Nah, biasanya nanti fungsinya pun harus jelas, menghasilkan gaya sekian newton atau menghasilkan langkah 1 meter ya, atau kecepatannya sekian. Nah, itu fungsi-fungsi primer ya. Aktuator apalagi Anda bisa cari. Ini bisa jadi soal kuis juga nih, Mas Hanif ya. Mas Hanif masih ini Baik, Pak. ya. Contohnya pompam gitu ya, kompresor, kemudian aktuator. Anda cari lagi lah ya.
eh, container misalkan ya, atau apalagi. Jadi to contain berarti kan it should be able to contain the liquid eh, as much as certain ton misalkan ya, atau certain liters gitu misalkan. Nah, ada secondary ya. Nah, secondary itu eh, umumnya semua peralatan itu punya fungsi sekunder ya. Eh, Ketika dampaknya itu serius ya. Dan bahkan kadang ya itu lebih serius daripada eh, fungsi primer. Contoh ya, eh, tugas utama dari engine fuel pump adalah untuk to supply full engine within specific flow rate and pressure. Ya, nih yang ini nih ya, nih saya garis bawahi. Ya, nah apa? Kalau ini mati, ya, kalau ini mati, engine shutdown. Anda lagi terbang di pesawat, engine-nya shutdown. Ya udah, itu semua doa keluar tuh ya. Doa yang Anda sudah lupa waktu SD Anda pelajari, itu tiba-tiba hafal lagi tuh biasanya ya. Kenapa? Gliding itu nanti pesawat ya. Ya sebetulnya bisa pesawat terbang dengan satu engine itu bisa ya. Tetapi mungkin jangkauan jarak tempuhnya tidak lagi jauh. Anda sebagai pilot harus mencari tempat landing yang paling possible untuk Anda gunakan darurat ya. Mungkin bisa di salah satu jalan tol ya, misalkan eh, apa itu Anda tolong cek ya, kalau nggak salah itu jalan tol Jagorawi itu dirancang supaya bisa dipakai untuk pendaratan darurat beberapa jenis pesawat tertentu ya. Nah, cuma mungkin kalaupun itu benar ya, hari ini kondisinya tidak lagi bisa, apalagi di musim mudik gitu ya. Alih-alih menyelamatkan sekian banyak nyawa, mungkin malah bisa menambah potensi korban begitu ya. Nah, tetapi satu lagi nih, eh, shutdown ya. Tetapi jika pompa ini bocor, nah jika pompa ini bocor, bisa muncul potensi bahaya yang lebih baik. Contohnya adalah kebakaran ya. Pesawat di atas kalau sudah kebakaran, wah sulit itu ya. Sulit. Itu hitungannya mungkin sudah menit ya, atau bahkan detik pesawat harus landing, evakuasi. Nah, itu sulit ya. Nah, itu oke, kita coba lanjut lagi ya. Mungkin masih belum jelas primer dan sekunder. Nah, ada beberapa contoh dari secondary function ya. Nah, itu ada empat ya. Containment atau dalam bahasa Indonesianya wadah. Jadi tangki itu biasanya secondary function ya. Eh, Kemudian support penopang. Jadi struktur pesawat itu adalah fungsi sekunder ya. Nah, jadi struktur-struktur itu adalah fungsi sekunder. Jadi kalau di pembangkit listrik ya Anda punya konstruksi penopang dari turbin dan generator itu adalah support atau secondary function ya. Dia kan tidak, kalau generator itu pasti primer ya. Nah, itu generator termasuk primer tuh. Kenapa? Karena dia tugasnya adalah mengenerate ya, to generate electricity eh, 50 megawatts ya, for instance. Contohnya gitu, 50 megawatt. Tapi si struktur-strukturnya itu adalah eh, peralatan yang memiliki fungsi sekunder. Kemudian ada appearance atau tampilan ya. Contoh cat itu di dalam atau di atas permukaan mesin ya, atau kendaraan itu biasanya untuk melindungi peralatan dari korosi ya. Meskipun hanya penampilan, tetapi itu punya fungsi sekunder yaitu melindungi ya, to protect ya.
Kemudian apalagi ya, ya dari korosi ya, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah hygiene atau masalah kesehatan. Ya. Nah, contoh ini di industri makanan, eh, to prevent toxic, to prevent toxic in the food. Ya, ya ini yang berkaitan dengan higienitas ya dari. Jadi eh, saya kurang bisa memberikan contoh di area ini karena bukan bidang saya. Ya. Eh, misal apa ada stainless steel itu ada stainless steel grade food grade. Ya, jadi tidak semua stainless steel itu bisa dipakai untuk memasak ya atau misalkan memproduksi mengemas susu segar misalkan itu tidak semua ya. Nah ini barangkali apa hygiene ini aspek hygiene ini merupakan fungsi sekunder. Nah ada yang ketiga itu namanya protective device. Jadi ada peralatan yang memiliki fungsi primer, ada yang sekunder, ada protective device, ya. Ada tiga cara kerjanya, ya. Satu, untuk mengingatkan atau menginformasikan, ya. Contoh, misalkan pressure tinggi, ya, atau misalkan getaran tinggi itu bisa dimonitor di control room. Ya, jadi kalau Anda pergi ke pembangkit listrik, itu ada control room. Nah, di situ ada beberapa parameter. Misal tekanan uap eh, melebihi batas tertentu, nah itu hati-hati bahaya. Ya, atau ya, kenapa? Tekanan terlalu tinggi bisa menyebabkan overspeed, ya, overspeed di turbin. Maka turbinnya nanti akan mengalami gaya sentrifugal yang luar biasa besar sampai bisa menyebabkan kerontokan pada bilah turbin. Itu bisa terjadi, ya. Oke. Kemudian juga indikator lainnya adalah vibrasi, ya. Kemudian ada lagi banyak parameternya ya. Saya lupa di beberapa standar oil and gas itu ada beberapa item yang bisa kita jadikan sebagai parameter untuk eh, information system atau warning system, ya. Kemudian yang kedua tuh stop, ya. Nah, ini Pak Edi membuatnya itu EGT sensor ya, exhaust gas, T-nya apa? Turbine ya, sensor. Jadi exhaust-nya itu normal atau tidak, ya gas gas keluarannya itu normal atau tidak. Ada juga magnetic shift detector. Ya, jadi kalau misalkan kalau di dalam pelumasan itu sudah mengandung banyak logam, maka itu indikasi ada keausan yang sudah berlebih, maka eh, sensor tersebut akan mengintervensi engine control unit untuk menghentikan engine. Engine-nya mogok, ya. Contoh lain di kendaraan itu adalah sensor ABS, ya, anti locking braking system. Nah, anti locking itu kalau sensornya mati, ya ada tuh kalau punya mobil mewah, ya, sensornya mati itu bisa 2 juta sendiri itu ganti sensor, ya. Dan nanti ada bisa mogok tuh di beberapa kendaraan bisa mogok total karena dia berusaha melindungi mobil itu dari kecelakaan bahkan juga penumpangnya gitu. Ya, itu protective device. Nah, ada to relieve. Ya, contohnya adalah fire extinguisher system. Berarti dia untuk relieve temperatur. Jadi kalau temperatur di ruangan melebihi misalkan 60 derajat Celcius, maka air akan apa keluar, ya. Atau ada kalau Anda punya bejana bertekanan itu ada relief valve, ya. Relief valve itu dia me, apa akan membocorkan gas dari dalam tangki keluar, ya, dari tabung ke arah luar ketika tekanannya melebihi batas tertentu
atau mencapai batas tertentu. Misal, tangki punya kekuatan 80 bar, ya. Nah, Anda pasang tuh relief valve 60 bar, jangan dipas 80 ya. Nah, tapi Anda pasangi yang 60. Jadi ketika tekanannya sudah mencapai 60 lebih sedikit, nah itu akan bocor ya, supaya tidak terjadi ledakan. Nah, kemudian standar itu harus di dirinci, harus disebutkan, must be mentioned. Contoh, pompa harus menghasilkan flow rate setidaknya 80 liter per menit dengan tekanan minimum 500 psi. Ya, kalau Anda mau mengubah ini ke atmosfer 500 psi berarti 500 per 14. Ya, Anda hitung itu bisa. Ya, oke. Nah, itu Anda lihat di sini ada contoh ya, pompa bisa mendeliver 100 liter fluida per menit, kemudian hidrolik sistemnya mampu eh, apa sementara hidrolik pumpnya itu membutuhkan 80 liter per menit, tapi pompanya harus mampu menghasilkan maaf, harus mampu menghasilkan debit 100 liter per menit. Nah, itu harus disebutkan. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu, silahkan. Setengah jam berlalu. Suara saya masih terdengar? Halo. Masih Terdengar, Pak, Pak. terdengar Pak. Baik, terima kasih. Ini saya harus rajin memeriksa koneksi ya. Takutnya saya tidak sadar Zoom saya putus, saya ngomong sendiri gitu ya. Baik, jadi kita ulang lagi sedikit ya. Apa fungsi itu harus jelas, disebutkan dengan jelas ya. Kemudian ada tiga macam fungsi: primer, sekunder, dan protektif ya. Kemudian fungsi itu harus mengandung tiga unsur. Satu, kata kerja. Dua, kata benda. Tiga, numerical value. Ya, atau tadi apa istilahnya? Saya ingatnya apa ya value-nya atau performance-nya. Ya, misalkan 100 bar, nah itu performance tuh. Nah, ini contoh ya. Jadi ya di dalam formulir atau format pengisian RCM ya itu harus disebutkan. Nah, ini contoh nih ya. Jadi function itu harus disebutkan. Misalkan ini sebentar ini terhalang apa? Sistemnya apa begitu ya. Di atas Anda isi to channel all the hot turbine exhaust gas without restriction to a fixed point 10 meters above the roof of the turbine hall. Nah, ini berarti ini pembangkit listrik tenaga mungkin tenaga apa ini? Eh, Turbin gas mungkin ya ini ya. Oke. Kemudian eh, oke, turbin itu belum tentu membangkitkan listrik ya. Anda ingat-ingat, turbin tidak selalu dikoppel ke generator, tidak. Turbin kadang dikoppel ke kompresor ya atau dikoppel ke pompa. Jadi si pompa itu bukan digerakkan atau si kompresor tidak digerakkan oleh listrik tetapi oleh turbin, itu bisa juga ya. Nah, to reduce exhaust noise level to ISO noise rating 30 at 150 meters gitu ya. Tuh, jadi Anda perhatikan selalu ada kata kerja ya, kemudian eh, ada objek atau noun ya, exhaust noise level, ada nanti apa namanya performance ya. Jadi ada angka tuh di sini ya. Oke, to ensure ya, to ensure that the surface temperature nih ya, Anda perhatikan the surface temperature does not exceed 60 degree. Ya, temperaturnya itu dipastikan nggak boleh lebih dari 60 gitu. Ya. Oke ya. Silakan Anda
baca detailnya. Ini hanya contoh. Kemudian dengan cara bagaimana eh, suatu peralatan itu gagal, ya, eh, untuk bisa eh, mempertahankan fungsinya, ya. Nah, sorry, kegagalan, ya, itu bisa beda-beda. Contoh, ya, Anda punya pompa, nih. Sebentar. Oh, saya harus memperkenalkan istilah ini, functional failure, ya. Jadi ada functional failure, ada potential failure itu nanti, ya. Functional failure itu gini, gagal fungsi, ya. Artinya fungsi yang tadi tiga itu, ya, yang kontennya ada tiga itu sudah gagal. Contoh pompa bisa menghasilkan tekanan 100 bar. Sekarang hanya 80. Berarti itu sudah gagal tuh pompa itu. Jadi gagal dan tidak itu strict yes no, ya. Nah, tetapi definisi gagal itu bisa beda, ya. Kalau pompa bocor, ya, eh, tergantung tuh. Kalau pompanya bocor dan sudah menetes, ya, ada kumpulan pelumas di lantai, begitu ya. eh, itu orang safety sudah mengatakan pompa gagal. Pak, ini alat sudah gagal, tolong diperbaiki. Itu kata orang safety itu, ya. Karena apa? Kalau ada kecelakaan kerja, itu yang paling pertama diinterogasi, ya, oleh kepolisian, oleh Kementerian Tenaga Kerja, gitu ya. Itu bagian safety itu orang yang paling depan tuh, ya. Paling depan ditanya yang di BAP itu, ya. Jadi definisi gagalnya itu, Pak, ini gagal, tolong diperbaiki. Nah, tapi kata siapa nih? Kata engineer, ya, Pak, konsumsi olinya belum banyak nih. Pokoknya ini oli dalam 1 tahun nggak akan habis nih dari mesin ini. Maka ini belum gagal. Nah, itu ada perbedaan definisi kegagalan, ya. Dan seringkali ini menimbulkan potensi tanda kutip perkelahian, perdebatan lah, ya. Kata si A gagal, kata si B belum. Sebaliknya kata si B gagal, kata si A belum. Nah, menurut orang keuangan gitu ya, Anda tahu nggak, pompa bocor, ganti pompa itu tuh, waduh, keluar uang, ya kan? Nah, selama belum keluar uang, pompa sudah bocor, ya, konsumsi oli sudah tinggi. Nah, itu belum gagal tuh. Kata production manager begitu, ya. Nah, jadi kalau misalkan sebuah turbin uap begitu ya, mengalami apa namanya, mengalami eh, kalau belum stop produksi gitu ya. Kalau kalau belum belum mengalami stop produksi itu orang produksi itu bilang belum gagal. Padahal sebetulnya vibrasi sudah tinggi, kemudian pelumas-pelumas sudah bocor, begitu ya. Nah, itu eh, ada perbedaan. Nah, maka must be agreed, harus disepakati kegagalannya itu seperti apa, ya. Kemudian ini di bawah ya dikatakan bahwa standar kegagalannya itu bisa beda ditinjau dari berbagai macam posisi. Gitu ya. Jadi posisi yang dimaksud di sini adalah eh, safety officer, engineer, production manager. Nah, posisi yang berbeda bisa mengatakan standar kegagalan itu berbeda. Maka harus disepakati. Ya, Anda sebagai maintenance engineer harus menyepakati itu. Nah, ini contoh, ya. Jadi kalau tadi ini pertama itu function, ya. Tadi sudah di slide sebelumnya. Nah, sekarang di kolom selanjutnya itu adalah functional failure, ya. Jadi harus disebutkan kalau tadi exhaust gasnya itu kinerjanya atau fungsinya itu seperti ini, gitu ya. Maka eh, functional failure-nya itu harus disebutkan unable to channel gas at all, ya, tidak bisa mengalirkan mengakomodasi aliran gas sama sekali, begitu ya.
kemudian aliran gas menjadi terbatas, gagal menampung gas, ya, dan atau gagal to convey itu apa ya? To a point 10 meters above the roof, begitu ya. Tidak bisa eh, apa tidak bisa mengalirkan gas sampai ke 10 meter di atas eh, atap, begitu ya. Oke ya. Nah, yang detil-detilnya silahkan Anda eh, bisa baca. Nah, ini eh, tur sistemnya adalah 5 megawatt turbine. Kemudian subsistem yang Anda amati adalah exhaust system atau sistem pengeluaran, begitu ya. Nah, itu ya. Jadi di dalam RCM perlu dijelaskan apa fungsinya, kemudian kegagalannya itu apa saja, ya. What causes each functional failure? Apa saja, what do cause atau apa ya? What do causes each functional failure? Apa saja penyebabnya? Nah, oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Suara saya masih terdengar jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Kalau Anda nggak tanya, Anda nggak interupsi, saya akan terus jalan. Jadi, modus kegagalan itu semua kejadian yang menyebabkan functional failure. Ya, contoh, misalkan seal eh, apa seal seal pompa ya sudah berumur, mengalami penggetasan. Nah, berarti modusnya adalah penggetasan. Penggetasan itu bisa merambat menyebabkan kebocoran seal sampai akhirnya tekanan pompa tidak mencapai standarnya, ya. Nah, kemudian maintenance itu adalah tentang bagaimana menangani modus tersebut, ya. Dengan cara apa? Nah, jadi ada usaha lah, atau mungkin ada orang menyebutnya ikhtiar, begitu ya. eh, apa untuk menangani modus kegagalan, ya. Modus kegagalan. Nah, itu ada 4. Satu, mencegah. Yang kedua, mengantisipasi atau mitigasi. Kemudian yang ketiga, deteksi. Dan yang keempat adalah koreksi, ya. Oke, kalau mencegah itu sederhananya adalah gini, contoh ya, mencegah itu eh, supaya eh, karetnya itu tidak mengalami penggetasan, maka kita harus mencegah kontak dia dengan air, misalkan ya. Air yang dimaksud water, ya. Eh, Perlu Anda ketahui bahwa karet itu mengalami penuaan ketika dia berkontak dengan chemical, ya. Dan chemicalnya itu macam-macam. Salah satunya air itu musuh karet sebetulnya. Ya, kalau kita dibilang musuh boleh lah ya. Tanda kutip musuh, begitu. Karena, nah, jadi preventing itu Anda cegah air masuk ke dalam, ya. Nah, kalau antisipasi gimana? Oh, antisipasinya mungkin berarti eh, kalau Anda punya turbin pembangkit tenaga turbin uap, ya, turbin uap itu di bagian undercovernya itu ada saluran pembuangan air, ya, untuk keluar tuh airnya, ya. Nah, jadi supaya nanti si turbin itu tidak terendam kondensat, ya. Pak, memang kalau turbin kerendam kondensat apa? Nah, Anda ingat lagi kuliah thermodynamics. Kalau turbin uap itu idealnya gas yang masuk itu dalam kondisi superheated, ya, atau di atas kubah tuh kalau yang kurva PF atau kurva TS diagram itu ya, gitu ya. Nah, kalau itu sampai terkondensasi, maka akan terjadi benturan, impact, dan itu akan memperpendek umur turbin, ya. Nah, maka antisipasinya apa, gitu ya?
Ya kondensat itu bagaimanapun mungkin tetap ada ya di dalam turbin, di dalam ruang turbin. Nah, maka di bawahnya itu disediakan saluran untuk pembuangan ya. Nah, kadang itu beberapa menyumbat gitu ya. Nah, ada detecting, misalkan detecting itu Anda deteksi ini tersumbat atau tidak, kemudian correcting. Nah, kalau correcting itu ya yang tersumbatnya Anda bongkar, Anda bersihkan dan sebagainya ya. Oke ya, itu contoh langsung saya berikan contoh eh, yang terkait dengan dunia teknik mesin. Kemudian maintenance task. Ada istilah maintenance task ya. Maintenance task ini ditentukan berdasarkan tingkat modus kegagalan ya. Contoh, Anda tahu istilah turun mesin? Ada yang belum tahu di sini istilah turun mesin atau overhaul ya. Nah, bearingnya kereta, bearingnya di wheelset, Anda tahu wheelset ya? Wheelset itu adalah produk kereta, gampangnya gitu. Itu ditumpu atau ditopang oleh roller bearing biasanya, ya. Roller bearing yang bisa menahan gaya aksial. Jadi dia tapered, double tapered roller bearing biasanya timpenya, ya. Kalau bearing itu rusak, ya, bearing itu rusak, macet, wah, itu Anda harus siap-siap tuh. Kereta itu harus masuk ke depo, ya, entah itu MRT, LRT atau yang lain, ya, harus apa namanya, harus apa ke depo, kemudian si train apa karbodinya itu harus diangkat, ya, boginya harus dilepas. Nah, kalau sudah sampai ke level itu, ya, itu harus overhaul. Itu biayanya mahal luar biasa, ya. Nah, tetapi ada beberapa komponen yang tidak memerlukan overhaul. Contoh, ya, kalau Anda mau mengganti karet-karet seal sistem pengereman atau electric brake unit atau apa ya, saya lupa istilahnya. Jadi ada controller ya di kolong kereta itu yang dia isinya adalah elektronik dan katup-katup pneumatik yang dikontrol secara elektronik. Nah, katup-katupnya itu kadang terbuat memiliki komponen karet ya, ring yang bentuknya O gitu ya. Nah, karet-karet itu biasanya di Indonesia itu 4 tahun, biasanya ini ya 4 tahun itu sudah tidak berfungsi ya. Nah, tetapi penggantiannya tidak membutuhkan proses sampai mengangkat karbodi dan melepas bogi, maka tidak diperlukan overhaul. Nah, itu ya. Jadi maintenance task itu ditentukan oleh level modus kegagalannya. Kalau modus kegagalannya adalah penggetasan karet, ya, yang mana karet itu tidak menopang struktur secara langsung, maka tidak butuh overhaul. Tapi kalau modus kegagalannya adalah keausan bearing, ya, sehingga keausan itu menimbulkan panas berlebih dan akhirnya macet rodanya, ya. Nah, itu sudah butuh overhaul, ya. Sampai sini paham ya? Oke ya. Ini Anda kalau baca ini bisa lah Anda baca. Nah, saya berikan kuliah sambil berikan contoh-contoh yang mungkin nggak akan Anda dapat kalau Anda hanya baca, ya. Oke, lanjut ya. Nah, itu failure mode tuh, ya. Ada bearing says, impeller comes adrift, impeller jam by foreign object, kemudian coupling hub shears due to fatigue, motors burn out, inlet valve jams closed, etc. Ya. Oke ya, jadi ini contohnya cooling water pump system ya. Jadi ada kalau di pembangkit itu ada auxiliary ACWP, auxiliary cooling water pump ya. Nah, itu harus itu tuh
not less than 800 liter per menit karena dia mendinginkan itu ya, pompa itu. Mungkin pompanya harganya nggak seberapa tuh, mungkin hanya sebutlah hanya 100 juta. Oh Pak, hanya, ya hanya gitu. Anda punya pembangkit listrik itu mungkin puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar. Ya, Anda ganti, perbaikan turbin, 50 megawatt itu, eh, asuransi untuk shippingnya aja 500 juta rupiah. Asuransi shippingnya ya, asuransi pengiriman dari site ke, bengkel atau ke workshop. Asuransinya 500 juta rupiah ya. Nah, eh, oh berarti Pak, pompa 100 juta murah. Betul, murah ya. Tapi kalau dia gagal, nah itu ya, dampaknya bisa katastrofik. Katastrofik itu hancur sehancur-hancurnya gitu ya. Seperti di surat Al-Jaljalah itu ya. Goncang segoncang-goncangnya. Nah, kemudian, ini contoh pola kegagalan ya. Saya pernah memberikan contoh kepada Anda. Kurva bak mandi itu terdiri dari tiga kombinasi ini. Yang useful life misalkan impeller itu nanti lama-lama aus sehingga getarannya makin tinggi. Nah, muncul unbalance, maka Anda harus balancing ya. Kalau ini pola kegagalan bearing, lambdanya konstan ya. Misalkan, 2% per tahun misalkan ya. Nah, sedangkan yang ini adalah, oh kalau ini impeller semua ya, impeller worn out. Nah, ini Anda lihat, aus itu berarti kan, faktornya umur ya. Jadi nanti unbalance itu muncul-munculnya itu di belakang tuh nanti di umur tertentu karena materialnya terkikis atau korosi atau ada endapan, justru ada penambahan massa yang tidak seragam. Kemudian ini, ada smashed impeller, apa terbentur ya. Smash itu terbentur, impeller fall off. Misalkan apa ini ya, training people, jadi instalasinya salah. Nah, ini pola kegagalan semacam itu biasanya salah satu penyebabnya adalah bad design atau, wrong installation atau bad commissioning, pengawasan yang kurang bagus ya. Nah, eh, ini nggak apa-apa ya, sedikit cerita. Beberapa teknisi di kita gitu ya, di Indonesia itu kalau pasang bearing itu dipukul, tapi dipukulnya itu menyebabkan beban impact pada roller. Nah, sudah itu bearing nggak akan umur panjang itu ya. Ibarat bayi sudah disuruh bekerja begitu ya. Makanya disebutnya infant mortality, kematian dini gitu ya. Keguguran gitu ya. Oke, itu ya. Contoh modus kegagalan dari satu satu komponen saja itu bisa banyak tuh ya. Nah, ada kategori. Ya, ada beberapa kategori. Deterioration itu stress on item due to load makes the item resistant to stress is reduced. Jadi resistance terhadap, eh, apa namanya, eh, apa terhadap itu menjadi berkurang ya. Nah, loadnya itu bisa berupa fatigue, korosi, erosi, evaporasi, degradasi of insulation ya. Jadi insulasi yang tidak baik juga menyebabkan, stres. Kenapa? Eh, ada yang namanya, thermal fatigue. Anda pernah dengar nggak? Hello, masih 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 on. Ya, ini, masuk waktu makan siang ya, sudah mulai ngantuk. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masuk, Masih. Pak. Pernah dengar istilah thermal fatigue nggak? Pernah, Pak. Nah, oke lah, saya cukup. Kalau kita diskusinya buka nanti jadi panjang ya. Waktunya takut nggak cukup. Jadi, thermal fatigue itu adalah fatigue yang terjadi akibat beban thermal yang dinamik. Ya, panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin. Nah, itu nanti akan, muncul fatigue.
ya. Nah, salah satu solusinya adalah diinsulasi, ya, diinsulasi. Jadi supaya panas dinginnya itu tidak terlalu eh, apa namanya, tidak terlalu dinamis, ya. Contoh yang biasanya mengalami eh, apa ya? Sebentar ini kan ada fatigue ya, ya. Yang sering mengalami thermal fatigue itu salah satunya adalah eh, turbin, turbin gas, ya, di pesawat terbang. Itu sangat berpotensi mengalami thermal fatigue, gitu ya. Nah, itu panasnya bisa merambat ke bagian yang lain. Nah, itu kalau insulasinya kurang bagus, itu maka komponen lain juga bisa mengalami thermal fatigue. Kalau si bilah turbinnya sendiri tidak mungkin kita insulasi ya, karena dia bekerja pada temperatur sesuai dengan siklus apa namanya ya, bukan Rankine, apa, Brighton ya, siklus Brighton. Anda baca lagi buku thermodynamics ya, Brighton cycle itu turbin gas. Nah, dia parkir di London, ya, parkir di London, ya, atau di mana lah, di Moskow gitu. Nah, itu ekstrim tuh temperaturnya itu bisa me- membekukan begitu ya. Nah, ketika terbang beroperasi itu temperaturnya itu sangat tinggi begitu ya. Terbang mendarat gitu. Itu thermal fatigue tuh ya. Oke, not enough lubrication. Jadi kalau pelumas tidak cukup juga itu bisa menyebabkan aus berlebihan. Ya, bukan aus haus ya. Wear di sini. Wear, excessive wear begitu. Kemudian kotor ya, penyumbatan contohnya ya, atau misalignment ya. Kemudian ada disassembly, copot ya. Disassembly itu contoh kasusnya, kalau Anda belajar ilmu getaran itu ada mechanical looseness, bisa diidentifikasi dari spektrum ya. Nah, looseness kalau dibiarkan itu bisa menyebabkan disassembly. Disassembly itu copot ya, terlepas. Human error. Oke ya. Nah, jadi ada setidaknya 5 kategori modus kegagalan. Baik, sesuai saya janjikan, ya, eh, kita coba apa, kuis dulu ya. Mas Hanif siap, Mas Hanif? Ya, Pak. Ya, oke. Tolong dipimpin ya, silahkan. Oke, baik. Oke, teman-teman, kita bakal ngelakuin kuis part pertama. Ini linknya saya kirim bentar. Oke. Waktunya 1 menit 45 detik ya. Ada 6 soal. Oke, bentar. Oke. Oke, udah bisa dibuka teman-teman semua linknya. Boleh direspon. Belum dibuka. Coba lagi deh, refresh. Udah kan ya? Udah. Oke. Waktunya 1 menit 45 detik ya. Sisa 1 menit lagi. 45 detik lagi ya.
30 detik lagi. Boleh udah mulai disubmit biar nggak ketutup nanti forumnya. 15 detik lagi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah selesai ya teman-teman. Boleh lanjut, kita lanjut kelas lagi. Oke, sudah Pak Budi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Hanif yang sudah memimpin kuis. Ya, ya ini agak ini ya, agak deg-degan ya. Nggak tahu sih, tapi mungkin Anda sedikit terpacu adrenalinnya lah supaya tidak terlalu ngantuk begitu ya. Ada Pak Edi nggak ya di sini ya? Mas Hanif, ada Pak Eh, Edi nggak? Sepertinya nggak ada sih Pak. Tadi saya pas recap absen. Oh, nggak ada. Ya, baik. Iya. Ya, ya, Pak Edi katanya izin terlambat, tapi ya sebetulnya ini tugas saya gitu ya. Kalaupun beliau tidak datang, tidak masalah. Nanti Mas Hanif rekamannya di-share aja ya di apa? Di Di grup ya Pak. ya gitu. Oke, Ya, baik Pak. untuk bahan UTS ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian eh, which failure modes need to be listed ya. Modus kegagalan apa saja yang perlu dicatat ya. Nah, yang pertama ada, coba kita baca dulu. Basically, all possible failure modes need to be list. Ya. Nah, jadi pada umumnya sih semua harus dicatat. Ya. Nah, termasuk apa saja, ya. Failure mode as the cause of previous failure or similar. Jadi, modus kegagalan yang menyebabkan kegagalan sebelumnya. Ya, yaitu eh, beberapa kali gitu ya. Kami melihat catatan pompa rusak. Nah, disebut pompa rusak itu tidak dituliskan tuh, misalkan tersumbat oleh apa pengotor, misalkan ya, atau misalkan eh, apa mengalami akibat kavitasi, misalkan ya, sehingga mengalami retakan di bagian flange dan bocor gitu. Nah, itu kan jelas sekali begitu ya. Nah, jadi eh, apa atau kegagalan yang serupa. Yang serupa itu gini, saya punya bisnis apa misalkan ya. Mas Hanif itu yang mau masuk silakan diizinkan aja lah yang sesi kedua ini. Oh iya Pak, ini yang kelempar Pak. Tadi udah ngabarin saya. Ah, Barusan. gitu. Ya, baik. Eh, atau kegagalan serupa. Misalkan kita punya bisnis apa? Saya punya bisnis kereta misalkan ya. Kereta swasta. Nah, terus kita lihat tuh di luar negeri atau mungkin di dalam negeri sendiri ada kegagalan serupa. Contoh misalkan ban atau wheelset ya, roda kereta pecah misalkan. Nah, itu kenapa gitu ya. Nah, dikaji ternyata misal si relnya itu mengalami irregularity ya. Nah, ini Anda yang tugas akhirnya perkereta apian biasanya tahu nih, track irregularities ya. Eh, ada macam-macam tuh ya. Singkatnya bergelombang lah si rel itu. Nah, gelombang pada rel itu menyebabkan beban dinamik pada roda sehingga roda itu mengalami fatigue sampai akhirnya pecah misalkan ya. Nah, kegagalan serupa atau kasus lainnya Anda ngelas karbodi ya, mengelas karbodi. Jadi karbodi itu badan kereta ya. Kalau Anda ngelas itu biasanya pakai arus listrik yang sampai ribuan ampere ya, ratusan atau ribuan ampere. Ada ngelas sampai logamnya meleleh. Nah, itu sebetulnya kan pakai listrik. Ya, ada kutub positif, ada kutub negatif. Yang kacau itu kalau Anda
lewatkan si arus listriknya itu ke wheelset. Jadi negatifnya di rel, Anda pasang ke rel, kemudian Anda ngelaskar bodi itu pindah ke sana, ke satu transit Anda pindah-pindah aja terus tuh. Enak tuh ngelasnya ya. Nah, itu bisa timbul masalah apa? Kontak antara roda dengan rel itu sangat eh, apa? Sangat kecil. Kalau dialiri arus listrik terlampau besar, maka akan timbul cacat awal pada permukaan roda. Akan ada semacam crack di situ. Ya, kalau nanti itu crack muncul, kemudian roda beroperasi, diputar, 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 itu akan mengalami perambatan retakan sampai akhirnya roda pecah. Ya, kalau mobil rodanya pecah itu bisa ditambal ke tukang tambal ban. Kalau itu ya sudah overhaul itu, ya bongkar semua itu. Biayanya nggak murah itu. Ya harus karbodinya diangkat, boginya dilepas. Ya sudahlah bongkar semua tuh wheelset, bearingnya kayak gitu dicek. Nah, tambahan lagi ketika arus listrik itu melewati roller bearing, ya, Anda nanti kalau nggak salah setelah UTS 1 akan belajar eh, apa ciri kerusakan bantalan gelinding itu di materi yang rotating equipment, ya. Nah, eh, salah satu penyebab kegagalan dini dari bearing itu adalah adanya pengelasan. Arus pengelasan yang melewati bearing. Jadi tadi dari roda ke bearing ke poros ke bukar bodi, arus listriknya lewat situ tuh. Enak kan ngelasnya ya. Enak 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 aja tuh gitu. Tapi ya tanpa disadari itu menyebabkan infant mortality pada bearing. Itu infant mortality ya. Bearing yang semestinya dirancang tahan sampai 1 juta siklus ya, maka dia hanya bertahan sebutlah 600.000 siklus ya. Atau juga ya apa failure mode eh, yang didefinisikan oleh vendor. Contoh kata vendor itu eh, ada tuh ternyata ya di manual booknya kendaraan bahwa setelah kendaraan Anda menempuh 100.000 kilometer maka belt CVT-nya harus diganti. Itu ada tuh di manual book ya. Nah, maka itu adalah pola kegagalan yang eh, di, di, diberitahukan oleh si vendor. Ya, Anda baca tuh. Makanya Anda kalau punya kendaraan CVT 100.000 kilometer, nah udah siap-siap tuh. Ada di manual booknya ya. 100.000 kilometer ganti CVT misalkan. Ya. Atau modus kegagalan yang belum pernah terjadi tapi sangat mungkin terjadi gitu. Nah, itu harus di list semuanya ya. Jadi tidak hanya modus kegagalan itu yang sudah pernah terjadi atau yang dari vendor, tapi juga bisa terjadi. Contoh apa? Ingat, karet di Indonesia itu mudah getas kalau kelembabannya tinggi itu. Di daerah-daerah yang kelembabannya tinggi, ultravioletnya tinggi, ya daerah Katulistiwa, itu karet cepat getas gitu. Ya. Nah, itu belum terjadi tuh mungkin sekarang, tapi sangat mungkin terjadi. Nah, itu Anda bisa ya memahami nih contoh-contoh ini ya. Jadi kalau Anda baca ini pasti ngerti lah gitu. Pasti ngerti ya. Tapi saya berikan contoh-contoh yang terkait. Nah, how to list, bagaimana cara mencatat failure mode? Satu, gunakan kata sederhana. Ingat, di engineering gunakan kata sederhana. Ya. Ya, Dek, kenapa Anda perutnya sakit? Kata dokter. Ya Pak, kemarin kan saya kuliah Pak ya. Eh, Sore itu Pak, terus hujan. Akhirnya saya masuk ke warung. Itu nggak penting itu buat dokter itu. Jadinya curhat. Terus saya ketemu mantan Pak. Wah udah itu nggak simpel lagi itu kata-katanya. Ya, simpel. Ya dok, saya kemarin makan pedas.
terlalu banyak, sanitasinya mungkin kurang bagus, saya kondisi lelah, kehujanan, cukup ya, nggak usah lah curhat ketemu mantan ini itu gitu, nggak perlu ya, gitu ya. Atau ketemu calon mertua misalkan gitu ya, saya diinspeksi Pak sama calon mertua gitu ya, cara masak yang baik, terus saya gagal masaknya, itu nggak penting. Kemudian hindari kata gagal, ya hindari kata gagal. eh Kalau bisa gunakan kata kerja yang lain, karena kalau gagal itu terlalu mengeneralisir, ya. Kemudian ya oke ya, jadi pakai kata yang lain, kata kerja yang lain. Contoh misalkan pompa gagal atau rusak, itu tuh terlalu general. Kalau Anda bilang pompa bocor, ya itu malah lebih mending tuh pompa bocor, karena pompa rusak itu bisa macam-macam, ya. Kemudian ada grouping, ada pengelompokan. Jadi kegagalan itu ada grouping, bahkan biasanya ada kode, ya. Sekarang zamannya IT, ya. Satu peralatan kadang sudah pakai barcode, sehingga nanti Anda scan pakai alat portable. Nah, itu nanti function kemudian itunya itu bisa muncul sebetulnya, ya. Kalau zaman dulu orang pakai tagging, ya, labelnya manual, entah itu pakai printing, ya, atau pakai yang emboss gitu ya, atau grafir. Nah, zaman sekarang biasanya sudah mulai pakai eh, barcode. Jadi fungsi, ya, nomenklatur, ya. Bahkan di standar ISO itu nomenklatur itu sudah baku. Jadi ada istilah unit, ada istilah item, yang paling atas tuh plant ya kalau nggak salah. Ada komponen dan sebagainya, itu sudah ada tuh, nomenklaturnya itu sudah ada, dan boundary-nya harus jelas, ya. Oke, lanjut. What happens when each failure occurs, ya. Jadi apa yang terjadi kalau suatu kegagalan terjadi gitu ya. Nah, failure effects, ya, atau dampak kegagalan, ya, adalah sesuatu yang terjadi ketika peralatan itu gagal, ya. Nah, kemudian kalau jadi ini nih ada dua ini nih. Anda perhatikan ini, ada dua kata, dua dua phrases, ya. Ada failure effect, ada failure consequences. Kalau effect itu apa yang terjadi setelah mesin gagal, ya. Nah, kalau konsekuensi itu adalah lebih ke arah lah, terus kalau gagal, apakah itu berarti buat saya? Contoh, contoh, ya. eh Kalau saya punya apa apa contohnya? Ya kereta lah, misalkan ya, kaca pecah. Ya, apa yang terjadi? Ya, kalau kaca pecah, kereta itu masih bisa beroperasi harusnya ya, harusnya. Ya, hanya mungkin menimbulkan turbulensi sehingga penumpang tidak nyaman. Ya, kalau keretanya kereta yang lambat begitu, malah itu seneng tuh penumpang, aduh, bisa ngerokok gitu kan ya. Mungkin malah dinilai begitu tuh. Meskipun itu nggak boleh ya di kereta merokok gitu. eh nah, kalau konsekuensi itu, eh, ya terus apa, apakah ini berarti atau tidak gitu. Artinya kalau secara safety itu tidak berdampak, kemudian dari undang-undang ketenaga kerjaan juga tidak ada pelanggaran, misalkan ya, tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang kelestarian lingkungan, ya. Kemudian juga terhadap operasional apa penjualan tiket atau karcis itu juga tidak berdampak, ya itu nantilah yang lebih primer gitu ya, yang lebih penting itu. Nah, maka untuk bisa menentukan dampak itu berarti atau tidak, ya, maka kita eh,
membutuhkan beberapa informasi. Ya, contoh informasinya antara lain evidence. Evidence itu bukti bahwa sesuatu itu sudah gagal. Ya, bukti sesuatu gagal itu bisa banyak, bisa suara bising, bisa muncul asap, bisa bau, ya, bisa ada ya fungsi-fungsi yang tidak normal. Ya, kalau rem eh, apa namanya tuh eh, sebetulnya kalau Anda nyetir itu kerasa itu sebetulnya gejala-gejala engine nggak enak gitu ya. Ini kok kurang responsif, kok torsinya kurang itu tuh kalau Anda perhatian sih tuh kerasa begitu ya. Itu ya. Nah, kemudian whether the failure treat safety jadi gini, untuk menentukan apakah kegagalan itu berarti atau tidak, Anda lihat dampaknya terhadap lingkungan apa, terhadap safety dan lingkungan apa. Apakah dia membahayakan atau tidak, ya. Wah, Pak, gas bocor, ya. Eh, wah, gas apa? LPG. Ya, bahaya ya, gitu ya. Atau terhadap lingkungan, misalkan mencemari sungai, ya. Atau misalkan mengotori tanah sehingga tanah pertanian di lingkungan sekitar tidak lagi subur, ya. Kemudian apakah eh, kegagalan itu mempengaruhi operasi dari equipment? Misalkan mesinnya menjadi kecepatannya lambat, misalkan ya. Kemudian kerusakan fisik yang terjadi apa? Ya, dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi kegagalan? Ya, kalau Pak, ini eh, contoh apa ya? Spion mobil tidak bisa dilipat, Pak. Kalau spion mobil tidak bisa dilipat, kayaknya sih eh, ya perbaikannya juga nggak seberapa lah ya gitu. Ya. Nah, tapi kalau setir macet, Pak, wah itu mah harus di apa namanya? Ya harus ke bengkel begitu ya, dan biayanya besar. Kalau Pak ini sudah ada gejala slip di CVT misalkan ya, beltnya sudah mulai ada gejala slip, Pak, ciri slip itu apa? RPM-nya tinggi tapi akselerasinya lambat. Nah, itu hati-hati. Berarti udah ada gejala slip. Ya, bisa jadi dari 9 buah sabuk baja yang ada di dalamnya itu sudah putus dua misalkan. Itu perbaikannya nggak murah tuh, ya. Dan harus membongkar gearbox itu. Nah, ini adalah contoh ya failure mode and failure effect. Ya, jadi failure mode-nya apa? Misalkan silencer is silencer collapse, ya. Silencer tuh apa? Anda bilangnya knalpot ya, silencer itu ya. Nah, back pressure causes the turbine, oh turbin ini, ya, surge violently and shut down or high exhaust temperature. Ya, downtime to replace the silencer up to 4 weeks. Nah, ini nih dampak kepada operasional, ya. Nah, itu ya. Jadi eh apa orang maintenance itu sangat khawatir dengan kegagalan yang menyebabkan downtime itu lama, ya, gitu. Maka itu harus diwaspadai. Nah, Anda lihat kata kuncinya ini. Kalau failure mode itu adalah penyebabnya ya, semua event yang menyebabkan kegagalan terjadi, tapi kalau effect itu adalah apa yang terjadi kalau ini gagal, ya. Nah, analisisnya itu bisa di eh, level analisisnya bisa Anda kelola, ya. Bisa Anda kelola tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ya, Anda punya kilang minyak. Kilang minyak asetnya ratusan ribu. Ya, ratusan ribu aset. Begitu, satu kilang minyak gitu. Nah, Anda itu bisa tuh sampai ke mengelola kilang minyak itu ya, sampai kegagalannya Anda catat sampai ke level
Weibull analysis gitu ya, sampai ke eh, misalkan keran toilet gitu ya. Bisa aja gitu sebetulnya. Tapi saya rasa itu akan lebih bijak kalau diserahkan ke bagian atau divisi yang lain dari perusahaan. Ya, lebih baik Anda memonitor turbin, kompresor, generator, motor listrik, pompa gitu ya, rotating equipment, pipa, tangki gitu ya. Di oil and gas kan itu ya, atau tabung-tabung reaksi misalkan, ya boiler. Saya rasa itu adalah item-item yang eh, harus ya. Dan sebetulnya itu di standar ISO itu sudah di eh, apa sudah ditentukan data apa saja yang harus direkam untuk keperluan maintenance oil and gas itu ada ya, itu ada, sudah ditentukan. Jadi tidak semua peralatan itu dicatat sedetil mungkin, dianalisis sedetil mungkin. Namun juga tidak terlalu general ya. Eh, Contoh misalkan saya merawat apa kompresor atau turbin ya. Turbin itu dirawat. Nah, itu banyak tuh parameternya ya di turbin itu di standar ISO pun ditentukan misalkan vibrasi, tekanan, dimensi, temperatur ya, termasuk emisi akustik ya, kebisingannya seperti apa itu bisa diukur ya. Kalau Anda terlalu cuek, Anda hanya mengukur vibrasi saja misalkan atau hanya mengukur temperatur saja atau hanya melakukan oil analysis saja ya, hanya mengukur oil consumption saja begitu. Yang lainnya Anda abaikan. Nah, itu too general, terlalu general. Itu juga tidak baik ya. Jadi harus in between lah, intermediate. Pak, itu kan subjektif. Ya, ada standarnya, namun kita tidak bahas di sini ya. Kemudian dengan cara bagaimana failure itu eh, bermakna gitu ya. Nah, di sini ini ada istilah yang urgent apa penting untuk Anda pahami. Ada namanya hidden failure consequences ya, ada safety, ada empat, satu, dua, tiga, empat. Oke, yang nantinya ini akan bermuara di slide terakhir. Lah, Pak, semua kuliah juga begitu. Iya benar. Semua kuliah itu pasti akan bermuara di slide terakhir kan ya. Gini, di akhir kuliah kita hari ini, kita akan eh, bisa menentukan apa, apa? Kita akan bisa menerapkan logika perawatan, ya. Jadi logikanya harus benar tuh. Nanti kalau diaudit, dicek bener nggak nih logikanya kok metode perawatannya begini, kenapa begitu, kenapa begini. Nah, Anda merugikan perusahaan sekian triliun gitu kan. Wah, itu bahaya begitu. Ya, jadi ingat, setiap manusia itu lahir dengan tanggung jawabnya. Ya, tolong Anda ingat-ingat. Ya, saya juga ya termasuk. Setiap manusia itu lahir dengan tanggung jawabnya. Ya, ada yang harus dipertanggungjawabkan nanti kelak. Ya, entah cepat atau lambat begitu. Akan ada harus akan ada hari pertanggungjawaban, entah itu nanti di dunia atau nanti gitu ya. Nah, eh, maka logika ini harus benar. Benar itu, nah lagi-lagi benar atau tidak apa. Nah, ini ada standar skala prioritas. Yang pertama itu adalah hidden failure atau tidak. Ya, sesuatu yang hidden itu biasanya berbahaya itu. Ya, kegagalan yang tersembunyi itu bahaya. Ya, Anda olahraga eh, jor-joran gitu ya, maraton misalkan. Nggak cek tuh, Anda punya masalah jantung. Nggak ketahuan, nah itu hidden tuh. Ya. Nah, ada yang mungkin not observable, begitu ya, gitu ya. Ada yang ini Anda lihat kata kuncinya. Saya garis bawahi not observable. Jadi ada yang
yang tidak teramati oleh kru dalam kondisi normal, ya. Dalam kondisi normal itu Anda beraktivitas ini itu nggak ada masalah tuh, jantungnya baik-baik aja karena kondisinya normal, ya. Nah, nah, hidden failure itu tidak punya dampak langsung, tidak punya konsekuensi yang langsung, ya. Nah, tetapi ini bisa mengarahkan kita kepada multiple failure. Aduh, Pak, istilahnya banyak, saya pusing. Oke, gini, saya sederhanakan, ya. Saya sederhanakan. Eh, Anda itu punya dua ginjal, ya. Anda itu umumnya, nah, Pak, kok umumnya? Iya, betul, punya dua ginjal. Ginjal itu filter darah, saringan darah, ya. Gitu ya. Tapi ada orang yang baru lahir itu ginjalnya satu, jadi ganjil ya, bukan ginjal itu namanya. Sejak lahir satu ginjalnya ada tuh, gitu ya, ada karena ketidaknormalan apa. Nah, gini, kalau Anda makannya tidak teratur, gitu ya, banyak mengkonsumsi makanan instan, gitu ya, eh, banyak mengkonsumsi obat-obatan, nah itu ginjal fungsinya akan turun. Ya, fungsinya akan turun. Kemampuan dia untuk menyaring darah akan turun. Nah, kalau satu ginjal itu gagal, Anda itu masih hidup, kemungkinan besar. Meskipun satu ginjal itu sudah gagal, sudah rusak, Anda masih hidup. Anda masih nyantai-nyantai aja tuh, gitu ya. Anda masih nyantai-nyantai aja tuh. Karena, oh ya masih. Nah, itu disebutnya hidden failure. Karena tubuh ini berfungsi normal, padahal satu ginjal sudah gagal. Itu hidden failure. Ya. Nah, sampai suatu saat, mohon maaf nih, ya, orang ini meninggal gara-gara ginjalnya dua-duanya gagal. Kecolongan tuh dua-duanya, ya. Nah, itu disebutnya multiple failure. Jadi dua ginjal itu sudah Tuhan ciptakan untuk mendukung hidup kita. Yang satu gagal itu hidden failure. Yang satunya gagal juga, nggak ketahuan. Itu disebutnya multiple failure gitu. Oke, sampai sini suara saya masih terdengar nggak? Masih, Pak. Pak, Masih ya, oke itu. Jadi saya kasih analogi seperti itu. Lah Pak, di industri memang ada yang begitu, ada. Biasanya ada pompa yang double, entah itu serial, entah itu paralel. Jadi pompa paralel itu mereka dua-duanya bekerja mendinginkan, ya, mendinginkan sistem lah sebut. Nah, atau blower, ya, blower. Nah kalau blower itu namanya blower itu fungsi primer biasanya. Eh, di kendaraan itu beberapa blowernya dua, ya, gitu. Nah, ini saya cerita pengalaman sedikit. Saya pernah ke bengkel. Pak, ada keluhan? Ada, kata saya. Apa? Ini blowernya sering on off. Anda kalau perhatikan kendaraan itu ada suara kipas yang berputar. Nanti mati, nanti hidup lagi gitu ya, mati lagi. Nah, itu ada on off, pakai on off controller. Anda di kuliah kontrol Anda belajar kan ya untuk sistem pengaturan temperatur engine supaya tidak overheat, ya. Jadi radiatornya itu ditiup oleh blower. Nah, beberapa kendaraan itu blowernya double, ya, sebutlah kiri kanan. Suatu ketika saya merasa ini, dok, maaf bukan dokter, ke bengkel. Pak, ini sering on off. Oh ya, pas dicek ternyata betul. Si blowernya itu mati satu, ya. Si motor DC-nya sudah aus. Nah, Anda ngerti itu ya, motor DC-nya sudah aus sehingga rusak. Tidak, ya, tidak. Ya, Pak, kata Bapak tidak boleh menggunakan kata rusak. Ya, bolehlah. Jadi si brusnya itu sudah aus sehingga arus DC tidak bisa lagi mengalir dari komutator ke rotor gitu ya. Nah, jadi rotor tidak mampu komutator tidak lagi mampu mengalirkan listrik begitu ya. Nah, itu fail. Nah, itu
mobil itu berfungsi aja baik-baik aja. Nah, kalau 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 Anda tidak punya feeling, ini mobil enak-enak aja kok gitu ya. Hati-hati. Ketika blowernya itu gagal dua-duanya itu disebutnya multiple failure ya. Nah, dampak lanjutannya apa? Overheat. Overheat, waduh, itu kerusakannya kemana-mana ya. Oli mengkerak di dalam engine gitu ya. Kemudian karet-karet menggetas ya. Nah, timbul kebocoran oli di sana sini, ya itu hati-hati ya. Oke, itu saya kira itu contoh ya, hidden hidden failure ya. Itu hidden, cuma saya punya feeling ini on off-nya blower itu nggak normal, terlalu cepet on off gitu ya. Saya bawa ke bengkel, Pak, bener Pak, mati. Untungnya ketahuan Pak, katanya. Ya syukurlah, ganti deh kalau gitu ya. Satu. Oke, kemudian ada safety. Nah, safety ini gampangnya safety consequences. Jadi konsekuensi itu ada empat ya. Ada yang hidden, ada yang safety. Nah, yang safety ini berkaitan langsung dengan nyawa ya. Entah itu manusia atau hewan mungkin ya. Saya nggak tahu tuh. Beberapa power plant kan di hutan ya lokasinya. Bisa membahayakan lingkungan sekitar. Atau juga jadi safety itu nyawa atau terkait dengan undang-undang atau regulasi lingkungan ya. Nah, regulasi lingkungan ini ada yang internasional ya. Contoh misalkan yang internasional itu adalah Euro ya, standar bahan bakar itu regulasi environment. Jadi kadar maksimum benzena sekian ya. Kemudian emisi gas buangnya itu karbon dioksida maksimum sekian. Ya, itu diregulasi itu di dalam standar Euro, itu internasional. Kalau misalkan catalytic converter ini mengalami kegagalan, Pak, apa itu catalytic converter? Itu adalah komponen di dalam kendaraan kita yang berfungsi untuk menekan angka emisi, ya. Nah, kalau itu gagal, maka akan ada dampak safety. Ya. Pak, ada nggak yang nasional? Anda cari yang nasional. Mungkin akan lebih sedikit dibanding yang internasional. Ada yang regional atau ada saya nggak tahu ada yang lokal atau enggak gitu ya. Gitu yang lokal mungkin saya kurang paham. Kadang di satu tempat itu tapi itu terjadi aturan lokal masyarakat setempat misalkan ya. Nah itu silakanlah Anda apa kalau di daerah Dayak itu tidak boleh tuh buang deterjen ke sungai itu nggak boleh. Ya. Sebetulnya internasional pun harusnya begitu ya, tapi entahlah yang terjadi di kota malah lebih kotor kan. Operasional konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi operasional itu adalah konsekuensi yang berdampak langsung kepada produksi. Ya, contoh misalkan conveyor belt mengalami macet di bearing. Wah, bearing ini banyak ini ya Pak ya. Ya, itu jantungnya mesin tuh. Ya, banyak orang yang mengatakan bearing itu jantungnya mesin karena kalau bearing macet semua macet. Kalau conveyor beltnya berhenti, maka Anda proses pengemasan susu murni yang pakai packing itu ya, packaging yang kertas itu berhenti atau pakai kaleng, ya udah produksinya berhenti ya. Atau ya kalau di apa produksi produsen transportasi seperti kereta, bis, pesawat terbang, nah, ada kegagalan yang menyebabkan produksi berhenti. Misalkan sistem tiket gagal. Nah, hati-hati, nggak main-main tuh. Sistem tiket gagal tuh bisa chaos. Penerbangan bisa di-cancel banyak, ya. Nah, itu berdampak langsung ke production. Cuma kalau sistem tiket itu nggak mechanical engineering ya, itu mungkin orang IT lah yang kita, saya sih kurang paham, ya. Kemudian ada yang non-operational. Ya, this failure has no effect at all on safety or operation, but it increases the direct repair cost. Jadi tidak berdampak langsung sebetulnya ya. Contoh misalkan eh,
apa ya? Yang non operasional apa tuh? Yang tidak langsung ke safety dan operasi, ya. Tetapi berdampak langsung kepada biaya perbaikan. Ya, misalkan kalau di transportasi ada jok yang sobek misalkan ya, gitu ya. Tapi kan harus diperbaiki. Itu nanti dampaknya tidak langsung itu. Wah, ini kereta ini jelek nih, bis ini jelek nih, sobek-sobek interiornya gitu kan. Ya, itu nanti dampaknya ke marketing itu, ya. Nah, tetapi bagaimanapun itu akan berdampak langsung kepada repair cost. Ya, ada uang yang harus Anda keluarkan untuk memperbaikinya. Nah, ada apa ini selanjutnya ya, failure consequences. RCM menggunakan kategori tersebut ya untuk menentukan eh, preventive maintenance task ya by reviewing the consequences of each failure mode and integrate with the operational objective and safety and environmental standards. Ya, jadi kategori yang tadi digunakan untuk kategori yang tadi ya, yang 1, 2, 3, 4. Saya review lagi, ini penting ya. Dan Mas Hanif ini harus ada di tes ya, di tes akhir. Baik, Jadi Pak. ada 4 kategori konsekuensi: hidden, safety, operasional, non operasional. Saya ulang lagi. HSON. HSON, hidden, safety, operasional, non operasional ya. Nah, kategori itu digunakan untuk membuat logika preventive maintenance ya. Kemudian RCM itu fokus pada pengaruh apa the equipment performance and neglecting failure modes which have no or limited effect. Ya, jadi fokus pada pengaruh eh, kinerja peralatan ya dan mengabaikan modus kegagalan yang eh, apa sih yang tidak memiliki dampak terbatas begitu ya. Nah, jadi RCM ini pada tahap ini ya mempertimbangkan seberapa signifikan ya dari suatu failure itu terjadi. Ya, singkatnya itu ya. Jadi RCM itu mempertimbangkan dampaknya yang terjadi. Oke, sederhana aja ginilah. HSON ya. Nah, maka RCM itu menggunakan logika itu ya HSON ya dan jadi sudah memperhitungkan seberapa signifikan kegagalan itu terhadap keberlangsungan terhadap reliability dari suatu peralatan ya suatu equipment atau suatu plant. Nah, jika tidak signifikan, maka the default task-nya itu adalah preventive maintenance. Nah, ini nanti Anda akan lihat lebih jelasnya langsung pakai diagram di akhir kuliah ini ya. Anda akan lihat dalam bentuk diagram. Itu tidak tidak sulit sih sebetulnya. Ya. Oke. Nah, tapi jika konsekuensinya itu signifikan, maka pencegahan itu lebih baik jika eksis. Saya ingat sekali 2 hari yang lalu Pak Edi memberikan tambahan luar biasa itu insightful ya. Jadi eh, baik sekali kalau kita selalu melakukan on condition monitoring. Kalau bisa ya tergantung dampak finansialnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalkan masih memungkinkan, selalu usahakan itu ya. Nah, di sini ini logikanya serupa nih ya. Signifikan atau tidak konsekuensi itu. Kalau tidak signifikan ya, maka preventif aja ya. Tetapi jika signifikan, maka prevention prevention itu bisa dilakukan ya. Eh, sorry, kalau tidak signifikan, tidak perlu dilakukan preventif. Ya, kalau signifikan maka dilakukan preventif. Ya, oli pelumas di mesin itu signifikan. Ya, itu tuh nyawa tuh ya.
Anda telat ganti pelumas, dampaknya bisa parah ya, katastrofik. Nah, kalau eh, signifikan, nah maka preventif itu lebih baik kalau memungkinkan ya. Ya kan oli murah lah di kendaraan paling berapa ratus ribu rupiah gitu ya. Itu pun 6 bulan sekali, kecuali kalau Anda bisnis Gojek gitu ya, sebulan sekali tuh bisa ganti oli tuh ya. Preventif lebih baik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini masih ada 20 slide lagi kira-kira ya. Tersisa 15 menit. Gimana caranya? Oke, saya masuk ke ini slide-nya masih terlihat nggak? Masih tampak? Masih tampak? Halo, suara Masih, saya Pak. masih ya. Oke. Nah, jika failure effect dari suatu pompa itu signifikan, jadi pompanya itu misalkan pendingin, maka normal kita memberikan backup. Ya, jadi ada yang duty, ada yang standby. Ya. Nah, sedangkan ini kalau ini standalone, nah di sisi lain Anda bisa menggunakan metode sistem backup. Ada yang ini bertugas, ya, yang B, ada yang standby. Kalau sopir itu ada sopir yang aktif, ada yang cadangan, ya. Nah, yang C ini disebutnya apa? Disebutnya ditinjau sebagai atau dipandang sebagai protective device, ya. Eh, Kemudian coba, ya ini saya udah jelaskan sih rasanya ya, multiple failure, ya. Ginjal satu ini bertugas. Sebetulnya kalau ginjal kita bertugas dua-duanya tuh, ya. Paralel, mereka bekerja aktif dua-duanya. Nah, jika salah satu mengalami kegagalan dan operasinya normal, Anda tidak tahu itu gagal, itu disebutnya hidden failure. Kalau gagal dua-duanya, maka itu disebut multiple failure, ya. Saya rasa udah, jadi bisa cepat lah. Nah, konsekuensinya apa ya, dari hidden failure ini? Ya, adalah the only effect itu adalah bertambahnya resiko. Ya, jadi kalau hidden failure itu nggak masalah kan, blower tadi satu mati, Anda masih bisa mudik tuh, bisa Bandung Solo, Bandung Surabaya gitu ya, Anda pakai tuh kendaraan berfungsi, nggak ada masalah. Tapi ada resiko terjadinya multiple failure, gitu ya. Nah, the main objective of maintenance task for hidden failure is prevent, atau ya untuk mencegah itu atau mereduksi resiko tersebut. Jangan sampai kejadian ya Anda nyetir mobil Bandung Surabaya, ya, bannya itu rodanya itu flat tire, kempes. Nah, pas Anda mau ganti ban cadangan, ternyata kurang juga tekanannya. Nah, itu multiple failure tuh kalau udah kayak gitu, ya. Tidak mampu menghasilkan performance yang diinginkan. Itu multiple. Maka perawatan itu adalah Anda selalu mengecek, selalu memeriksa ya secara berkala apakah fungsi-fungsi tersebut normal, termasuk eh, cairan apa wiper begitu ya, eh, cairan pendingin gitu ya. Nah, the effort to prevent the occurrence of a hidden failure depends on the effect of the multiple failure, ya. Jadi effort Anda untuk memeriksa ban atau memeriksa minyak rem atau apa itu tergantung dari dampaknya dari multiple failure, ya. Kalau ban gini, ban kendaraan Anda pecah di jalan, oke nggak sampai meledak lah, tapi gembos gitu ya, mobil nggak bisa jalan. Nah, kemudian pas Anda lihat ban cadangan, gembos juga, multiple failure kan. Tapi kan ya cari aja lah, kalau Anda masih di kota, cari aja tukang tambal ban, kan nggak terlalu susah gitu ya. Nah, itu efeknya nggak seberapa tuh. Tapi kalau Anda di hutan,
Anda nggak punya apa perangkat untuk memperbaiki ban, wah itu bisa fatal. Kendaraan Anda bisa terperangkap selamanya di hutan gitu ya. Nah, tujuan dari perawatan itu untuk meminimalkan resiko tersebut ya. Nah, bagaimana mengidentifikasinya ya? Jadi gini, apakah itu hidden failure atau enggak? Ya, kalau ketahuan itu bukan hidden lagi, itu namanya evident. Saya kemarin periksa Pak mobil Bapak gitu ya. Ternyata eh, apa blowernya sudah mati satu Pak. Saya perbaiki gitu ya. Itu evident itu, bukan hidden. Oke, ngerti ya? Nah itu. Jadi logikanya gitu. Apakah dia itu hidden atau tidak? Ya, hidden atau tidak itu kalau ketahuan itu jadi evident. Nah, selanjutnya ada yang namanya fail safe device. Ya. Nah, fail safe device ini ya apa berarti bahwa kegagalan yang terjadi pada peralatan ya. Hmm, ini gimana nih fail safe? Ya, saya jelaskan dengan mudah sebentar ini. Ya, kalau ada Mas Hanif, ada Pak Edi nggak di sini? Sudah join, Pak, sekarang, Pak. Ada, Pak, ada. Nah, Pak bisa bantu jelaskan Pak yang ini Pak. Saya Oke, kesulitan. ya, baik. Fail safe ini prinsipnya tidak ada hidden failure. Jadi kita konteksnya di sini adalah sistem yang mempunyai backup ya. Jadi satu fungsi dipenuhi oleh dua komponen yang sebenarnya satu komponen saja bisa, sehingga satunya itu sebagai backup. Biasanya backup yang ditinjau ini backup yang standby ya. Sehingga ketika eh, saat fungsi masih dipenuhi, ternyata misalnya backupnya nggak berfungsi seperti contohnya ban serep tadi ya, maka itu disebut dengan hidden failure karena operator di sini nggak tahu bahwa sebenarnya ban serep sebagai Cadangan. cadangan itu tidak memenuhi fungsinya sebagai serep gitu ya gitu. Dan itu bisa juga hidden itu dari sisi yang operasionalnya juga ya. Tapi kalau untuk kasus ban rasanya ban kempes kita bisa bisa rasakan ya. Cuman yang itu nih yang backupnya yang kita tidak tahu. Nah, yang fail safe itu kondisi dari yang cuti, yang sedang berfungsi, yang bertugas ataupun yang backup itu diketahui ya sehingga ketika ada yang tidak bekerja misalnya bannya kempes tadi kita merasakan dan yang apa namanya yang serepnya kita tahu bahwa dia siap menggantikan ya misalnya kita apa ada sensor yang menunjukkan pressure dari ban serep misalnya yang secanggih itu ya nah itu dia tidak fail safe sorry dia fail safe gitu ya meskipun fail perjalanan kita safe karena ada ban serep yang siap menggantikan. Ya, itu namanya yang fail safe yang seperti itu. Ya, kalau tidak fail safe itu tadi ya yang kebanyakannya tidak fail safe karena betul nih si ban serepnya nggak tahu kita statusnya bisa siap menggantikan atau tidak. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka kita perlu perlu melakukan yang disebut dengan operating check ya. Operating check itu dia ada tekanan angin nggak gitu. Biasanya kalau saya kalau mau perjalanan jauh saya cek kondisi ban serep itu supaya saya tahu bahwa dia bisa menggantikan. Meskipun nanti di jalan dia kempos bisa juga gitu, tapi paling tidak saya mengurangi risiko untuk terjadinya multiple failure. Saya kira begitu Pak ininya Baik, tambahannya. terima kasih Pak Edi. Tadi saya itu bagus. Terima kasih Pak, sangat membantu. Ya, sama-sama. Saya teringat ini apa di industri itu ada tangki-tangki yang tekanannya harus dikontrol. Ya, jadi sekian bar karena itu menentukan reaksi kimia atau apalah gitu ya. Tidak hanya reaksi kimia tapi juga untuk eh, memberikan suplai yang mumpuni ke beberapa peralatan. Jadi beberapa peralatan membutuhkan tekanan sebutlah 8 bar atau 6 bar itu cukup. Contoh ada amplas atau ada gerinda itu beberapa digerakkan oleh udara bertekanan. Nah, ada tangki gitu ya. Nah, tangki itu sebetulnya punya regulator.
ya. Ada namanya kalau dalam sistem pneumatik itu namanya eh, eh, regulator, lubrikator, eh, lupa saya namanya. Ada ya regulator, lubrikator, RFL, dan filter. Jadi satu alat itu punya tiga fungsi, namanya lubrikator, regulator, dan filter. Satu alat itu. Ya. Nah, sebetulnya dia meregulasi itu ketika tekanannya sekian, ketika tekanannya ngedrop begitu ya, maka dia akan eh, membuka katup ya dari kompresor sehingga kompresor akan aktif begitu. Nah, ini bisa bisa saja si itu tuh gagal ya, si RFL itu gagal. Nah, ketika itu gagal, maka bisa jadi tangki itu mengalami kelebihan tekanan. Nah, maka ada protective device lain itu namanya eh, pressure relief valve. Jadi ada katup yang akan membuka secara otomatis, mechanical tanpa butuh software ya, untuk merilis tekanan. Nah, jadi eh, itu namanya fail safe. Kenapa? Ketika RFL-nya gagal, sistemnya tetap safe begitu. Karena ada si backup tadi, ada komponen backup itu seperti ban cadangan ya. Nah, di sini eh, saya rasa seingat saya ya tadi saya ngintip slide selanjutnya ada contohnya katup-katup tadi ya yang diberikan Pak Edi begitu. Nah, di sini Anda perhatikan bagaimana di sini ada protected function, di sini ada protective device. Jadi ini katup yang RFL ya. Sedangkan yang bawah ini adalah katup yang pressure relief valve ya. Nah, ketika pressure relief valve ya ini gagal ya. Nah, ini protectednya masih jalan nih begitu ya. Gitu ya. Nah, tetapi ini coba Anda baca di sini. Function made safe while protective device is under repair. Ya, jadi eh, protective device-nya itu sedang dalam perbaikan, ini masih tetap jalan. Maka di sini tidak ada downtime. Ya. Nah, nanti sebaliknya, ketika ini sudah berjalan lagi dua-duanya, nah di satu waktu bisa jadi protected-nya itu gagal. Ya, kalau yang ini pressure relief valve-nya gagal, kalau yang ini RFL-nya yang gagal. Ya, RFL itu Anda ya ini silakan ya Anda boleh catat boleh enggak sih ini sangat spesifik kasusnya. Eh, regulator, filter, lubrikator, RFL gitu ya. Nah, itu bisa saling backup. Ada yang non fail-safe protection. Ya, jadi kalau kata kuncinya ini di mana ya? Agak panjang nih kalimatnya. Eh, non is in failed state, everything is normal. Jadi semua normal ya. Mungkin saya bisa bantu tambahkan, Pak, yang slide sebelumnya, Pak. Boleh, boleh Pak, silakan Pak. Jadi ini kan yang fail safe, artinya si relief valve itu state-nya diketahui, ya dia bisa menggantikan yang pressure regulator atau tidak, dia diketahui sehingga ketika kita tahu bahwa si relief valve itu fail, maka pengoperasian si tangki tadi dengan memantau misalnya pressure-nya. Sehingga ketika pressure-nya itu lebih dari tertentu, maka kita ada cara untuk mematikan kompresor atau apapun, sehingga tidak ada ledakan atau apa. Ya, sampai yang relief valve yang fail ini selesai di repair, baru dikerjakan secara normal. Ya. Jadi ada apa namanya? Apa namanya itu metode lain untuk menggantikan si relief valve yang gagal, misalnya dipantau secara manual selama repair. Jadi di sini yang utama adalah bahwa status dari yang protected, yang regulator, ataupun yang protektif, yang relief valve, itu dua-duanya terpantau, diketahui gitu loh ya oleh operatornya. Hmm, Dia ya, bisa ya. dia berfungsi dengan baik atau tidak, atau akan berfungsi dengan baik atau tidak itu secara terus-menerus diketahui oleh operatornya. Sedangkan untuk yang slide selanjutnya, Pak, yang tidak Baik. fail-safe, itu tidak diketahui. Jadi ketika yang protected, si regulatornya itu fail, kita nggak tahu sebenarnya bahwa relief valve-nya itu
nggak bisa menggantikan, dia ngejam pada posisi close, ya ya apa boleh buat. Kalau sudah seperti itu ya ya pressure naik terus, ledakan. Itu tidak fail safe namanya. Mungkin begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi ada berkaitan dengan monitoring sistem ya. Eh, ya, beberapa kalau Anda lihat di apa namanya di kereta di kolong gitu ya. Kalau Anda cobalah sesekali Anda harus masuk gitu ke kolong ya. Eh, ada katup-katup yang dilengkapi dengan kabel. Nah, kabel itu masuk ke sistem informasi, ada namanya di kokpit masinis itu ya, namanya driver machine interface. Jadi ada satu layar LCD yang memperlihatkan status apakah katup pengeremannya terbuka atau tidak gitu. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk memantau katup sehingga sistemnya menjadi fail safe begitu. Jadi si masinis ini tahu, operator tahu, ah ini katupnya belum dibuka atau belum ditutup gitu ya. Saya lupa itu normalnya dibuka atau ditutup, saya lupa tuh. Harus terbuka kalau nggak salah ya. Jadi kalau selama maintenance itu harus ditutup. Kalau selama beroperasi itu harus dibuka, tekanannya harus masuk, tekanan pengeremannya. Kalau nggak salah gitu ya, saya lupa tuh on off-nya normalnya. Dan itu indikatornya ada, termasuk bahkan sensor vibrasi pun dia nggak menunjukkan level vibrasinya, tapi memperlihatkan apakah ini getarannya masih aman atau tidak. Itu muncul di layar. Nah, itu mungkin yang menjadikan sistem itu menjadi fail safe atau tidak begitu ya. Wah, jam 13 nih gimana nih ya? Yang yang ini atau gini ya, mungkin saya rekamkan aja gitu Pak Edi bagaimana ya baiknya ya Pak ya. Ya, saya kira begitu, Pak, untuk mencapai Heeh. target ya, karena nanti supaya ujiannya bisa ini, Ya, bisa. ya ini saya punya utang. Nanti yang probability ini ya sekitar 15 slide lagi. Itu saya rekamkan. Nanti saya minta tolong asisten saya untuk sebarkan begitu aja lah. Ya. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa sekalian. Karena ini jam 1, saya khawatir Anda ada kuliah yang lain. Ya, saya putuskan tidak ada kuis karena tadi sudah ada di tengah ya. Eh, sudah mewakili lah saya rasa begitu. Akhirul kata, saya mohon maaf atas kelemahan saya dalam mengajar atau mungkin ada kata yang kurang berkenan. Nanti utangnya saya segera lunasi begitu ya dalam bentuk mungkin YouTube atau apalah begitu ya. Formatnya kemungkinan besar YouTube begitu. Baik, terima kasih Pak Edi Pak, juga. Terima jadi kasih kalau Pak. yang kelas A sudah ini juga sampai ke diagram ini terakhir, sudah? Sudah Pak, karena itu offline kan. Oh Offline iya, betul. gitu. Jadi bisa Oke, lebih adjustmentnya lebih baik gitu. oke, ya, siap, Pak. Baik, terima kasih semuanya Pak Edi juga terima kasih Pak Ya, sudah kasih, Pak. banyak membantu.